Halo adik-adik sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada, kakak ucapkan selamat sore dan selamat beribadah di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Bapakku Datang Padamu, adik-adik sambil sikap berdoa ya. Sekarang adik-adik dengan sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong urapi kami semua. Tuhan tolong urapi om dan tante yang bertugas pada sore hari ini. Tuhan tolong urapi peralatan yang akan kami pakai. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa roh jahat, roh setan, roh tidak sungguh-sungguh, roh main-main, kami mau usirkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, segala setan, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik silahkan duduk. Kita akan pujikan lagu damai yang diberikan. Adik-adik sambil tepuk tangan ya. Sudah memberikan damai yang sangat besar di dalam hati kita semua. Seharusnya kita bisa memuji Tuhan dengan hati yang sukacita ya adik-adik. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Happy Ya 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 Happy Ya Ya dengan gerakan. Yuk bangkit berdiri. Adik-adik boleh duduk, sambil duduk kakak mau membacakan pengumuman ibadah sekolah minggu kita. Jadi adik-adik ibadah sekolah minggu kita secara onsite di masing-masing gereja
Di Surabaya jam 9.15 bersamaan dengan Medan jam 9.15 pagi adik-adik. Lalu di Malang jam 10 pagi dan di Jakarta jam 16 atau jam 4 sore. Kemudian setiap kali beribadah adik-adik berpakaian yang rapi, yang cewek pakai rok, yang cowok jangan lupa pakai celana. Lalu untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, menulis, disiapkan Alkitab, juga alat tulisnya. Lalu untuk adik-adik yang belum yang berhalangan hadir di ibadah onsite, adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online di YouTube ya adik-adik. Lalu untuk ringkasan firman, link YouTube, tugas kegiatan sekolah minggu bisa adik-adik cek di Google Classroom dengan kode KZYINP. Kakak ulangi sekali lagi, kodenya bisa adik cek di KZYINP. Kemudian adik-adik yang mengikuti ibadah bersama papa mama juga di sekolah minggu bisa mengikuti ibadah dengan tertib ya adik-adik, nggak boleh lari-lari, nggak boleh teriak-teriak, juga nggak boleh mengganggu ya adik-adik maupun di gereja maupun ibadah secara online. Ya, demikian sekarang waktunya kita untuk masuk dalam bagian yang terbaik dari ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau melanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Kita akan nyanyikan lagu Kupunya Bapa sambil adik-adik mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik dengan sikap berdoa yang baik. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak Sekarang adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti Kak Reta berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah memuji nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Juga Tuhan urapi guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami juga mau usirkan segala kuasa setan yang coba mengganggu. Kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, segala setan Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik boleh duduk. Pada sore hari ini firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Ya, adik-adik yang sudah bisa membaca menulis, bisa disiapkan Alkitab, juga alat tulis dan buku tulisnya ya adik-adik. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini tentang Kain dan Habel. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membaca cerita lengkapnya Kain dan Habel ini di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, didengarkan ya, disimak firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi bisa di slide selanjutnya. Nah, jadi seperti yang adik-adik lihat di gambar, jadi Kain dan Habel ini siapa sih? Jadi kalau adik-adik tahu, Kain dan Habel ini adalah anak dari
manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Siapa adik-adik manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Yaitu Adam. Siapa adik-adik? Adam. Lalu Adam ini mempunyai seorang istri bernama Hawa. Siapa adik-adik? Hawa. Jadi Adam dan Hawa ini, Bapak Adam dan Ibu Hawa ya, ini mempunyai dua orang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Sulung ini berarti anak yang lahir pertama. Jadi biasanya disebut kakak. Jadi yang sulung ini bernama Kain. Kain ini mempunyai adik laki-laki namanya Habel. Nah setelah itu sama seperti adik-adik, setelah lahir waktu kecil disayang mama papa, dirawat, lalu dikasih makan sampai akhirnya bertumbuh besar. Ketika sudah bertumbuh besar, sudah kuat, akhirnya mereka bisa bekerja. Slide selanjutnya. Nah itu yang adik-adik lihat itu, ada dua orang itu. Ada dua orang yang sedang bekerja itu, mereka ini adalah Kain dan Habel. Untuk yang itu ada yang memegang cangkul, lalu yang di belakang ada yang memegang tongkat bersama kawanan kambing dombanya. Nah yang depan itu yang memegang cangkul, kalau adik-adik tahu itu sedang mencangkul tanah. Gunanya untuk apa? Untuk bisa ditanami. Bisa ditanami sayur, bisa ditanami buah-buahan, atau mungkin bahkan gandum. Kalau adik-adik tahu ya, kalau adik-adik pernah melihat sawah, mungkin di desa-desa, kalau di kota-kota mungkin sudah sangat jarang sekali terlihat ya adik-adik sawah-sawah. Biasanya di sawah itu ada orang yang menanami padi. Orang yang menanami padi ini disebut petani. Nah, pekerjaan Kain ini adalah seorang petani. Kemudian yang di belakangnya itu yang memegang tongkat bersama kawanan kambing dombanya ya adik-adik itu, dia adalah Habel, adik dari Kain. Jadi Habel ini pekerjaannya adalah seorang gembala kambing domba ya adik-adik. Selanjutnya. Ya jadi seperti yang adik-adik lihat, yang ada di layar, yang di sebelah kiri itu adalah Kain. Kain ini mempersembahkan apa ya itu? Kok warnanya macam-macam ya? Terus itu ada apa? Ada sayuran, ada buah-buahan, terus ada apa lagi itu? Jadi itu banyak berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang dipersembahkan oleh Kain. Jadi seperti yang adik-adik tahu, pekerjaan Kain ini adalah seorang petani, jadi dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Jadi sebagian hasil tanahnya itu sepertinya banyak ya adik-adik ya, dipersembahkan pada Tuhan. Kemudian sebelahnya ada adiknya. Adiknya tadi siapa namanya? Yaitu Habel. Habel juga ikut mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Yang dipersembahkan apa? Yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Jadi diingat-ingat ya adik-adik ya, jadi kalau ada papa mama ini punya anak yang pertama yang disebut kakak itu disebut anak sulung. Jadi si Habel ini punya memelihara kambing domba ya adik-adik. Di antara kambing dombanya ini mereka punya anak ini yang pertama kali diambil sama Habel untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang diambil oleh Habel ini yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah lemak-lemaknya. Yang maksudnya lemak-lemaknya itu bukan lemak-lemaknya Habel ya adik-adik ya, tapi lemak-lemaknya dari anak kambing dombanya itu. Kemudian ternyata adik-adik di antara dua orang ini Tuhan itu lebih suka persembahannya, korban persembahan milik Habel. Seperti adik-adik lihat itu, ada api yang membakar korban persembahan Habel. Kemudian ada asap yang membumbung ke atas. Nah itu tandanya Tuhan menerima persembahan Habel, mengindahkan Habel dan persembahannya. Lalu bagaimana dengan Kain? Nah ternyata korban persembahannya Kain ini tidak diindahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, karena tahu Habel ini persembahannya diindahkan sama Tuhan, tapi punyanya Habel nggak punyanya Kain nggak diindahkan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kain? Dia menjadi panas hati adik-adik. Lalu seperti yang adik-adik lihat ekspresinya gimana itu? Muram, cemberut ya adik-adik, cemberut, gak suka. Kok Habel diterima oleh Tuhan tapi kok punyaku enggak ya? Wah dia menjadi sangat panas hati. Lalu Tuhan bilang sama dia, Kain,
Kenapa kamu kok menjadi panas hati dan wajahmu muram? Apa kamu tidak bisa wajahmu tidak bisa berseri kalau kamu tidak berbuat baik? Lalu kemudian Habel, Kain ini setelahnya berbicara dengan Tuhan. Oh ya, sebelumnya Tuhan itu sudah mengingatkan si Kain ini ya. Jadi Kain ini diingatkan oleh Tuhan, kalau kamu nggak bisa berbuat baik, nanti dosa itu sudah mengintip kamu loh di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau. Ini maksudnya Tuhan itu sudah memperingatkan Kain untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, setelahnya Tuhan berbicara kepada Kain, lalu Kain ini mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Untuk apa? Untuk main. Enggak ya adik-adik. Atau untuk piknik. Enggak ya adik-adik. Tapi untuk apa? Slide selanjutnya. Nah, ngapain itu mereka? Yaitu bertengkar mereka. Bukan bertengkar ya, tapi Kain kakaknya ini memukul Habel. Memukul Habel adiknya. Boleh adik-adik memukul saudaranya? Enggak boleh ya, dipukul itu sakit, makanya jangan memukul. Sudah dipukul, setelahnya dibunuh. Namanya dibunuh mati ya adik-adik. Akhirnya si Habel ini mati. Kasihan ya adik-adik. Nah, setelahnya Habel mati, Tuhan tahu enggak kalau Habel ini dibunuh oleh kakaknya Kain? Tahu ya adik-adik. Makanya setelah itu slide selanjutnya. Nah, Tuhan berbicara kepada Kain. Katanya gini, Kain, di mana adikmu Habel? Tapi jawabannya Kain apa adik-adik? Jawabannya Kain ini enggak sopan bilang ke Tuhan. Enggak tahu, emang aku penjaga adikku Tuhan. Nah, dari situ Tuhan bilang, loh darah adikmu itu lo berteriak dari tanah sampai ke atas. Kok kamu bilang enggak tahu? Nah, dari situ akhirnya Tuhan menghukum Kain. Nah, jadilah di situ singkat cerita Kain dihukum oleh Tuhan dan mendapat kutukan. Jadi dia ini kan tadi seorang petani ya adik-adik. Jadi Tuhan menghukum dari tanah yang dia kerjakan itu tidak akan menghasilkan hasil yang sama lagi. Dan sejak saat itu Kain dihukum Tuhan untuk menjadi seorang pelarian dan pengembara adik-adik. Jadi hidupnya tidak tenang, hidup dalam suasana kutukan. Ya adik-adik, jadi kenapa sekarang pertanyaannya kenapa sih? Padahal Kain dan Habel ini kalau adik-adik lihat, dia ini sama-sama anak Tuhan. Harusnya Kain dan Habel ini sama-sama hidup tergembala. Tapi kenapa kok persembahannya Kain tidak diterima, sedangkan persembahannya Habel lebih diindahkan sama Tuhan? Jadi kita mau memperhatikan perbedaan antara cara Kain beribadah dengan cara Habel beribadah. Sekarang kita mau melihat bagaimana cara Kain beribadah. Kok sampai Tuhan ini nggak mengindahkan persembahan milik Kain. Jadi kita mau membaca Alkitab di Kejadian 4 ayat 3 dan 5. Jadi Kejadian 4 ayat 3 dan 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi adik-adik, kenapa kok persembahannya Kain ini enggak diterima sama Tuhan? Ya karena kalau adik-adik menyimak di ayat yang ketiga, Kain ini mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu. Kain ini dia itu panen ya adik-adik. Kain ini panen lalu sebagian hasilnya ini dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang dimaksud kenapa kok nggak diterima sama Tuhan? Karena Kain ini sembarangan dalam mempersembahkan korban. Jadi nggak dilihat dulu adik-adik
asal sudah panen, oh kelihatan melimpah banyak, lalu dipersembahkan, oh pokok ada warnanya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, terus macamnya juga banyak, dari buah yang kecil sampai yang besar, sayur-sayurnya juga banyak, asal diambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nggak dilihat dulu ini buahnya sudah matang apa belum, rasanya sudah manis apa belum, sayur-sayurnya juga nggak dilihat ini daunnya apa masih utuh atau udah sobek-sobek ya adik-adik ya. Jadi dalam mempersembahkan korbannya, Kain ini asal-asalan, tidak mengutamakan Tuhan, tidak mencari yang terbaik. Jadi yang dikorbankan oleh Kain ini bukan hasil yang terbaik, tapi hanya yang terbanyak. Hanya asal banyak, asal jenisnya banyak atau warnanya macam-macam ya adik-adik, tapi bukan memberikan yang terbaik. Artinya apa? Jadi artinya adalah sekalipun adik-adik ini rajin beribadah, kalau sekarang ya sekalipun adik-adik rajin datang ke gereja, tapi ibadahnya tidak sungguh-sungguh, sama seperti Kain. Kain ini dia anak Tuhan, rajin ibadahnya, tapi dalam ibadahnya tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, asal datang saja. Asal kelihatan kalau hadir. Biasanya adik-adik kalau di sekolah minggu biasanya guru-gurunya, tante-tantenya biasanya ngasih stiker tempelan absensi ya, biasanya dikasih kalau hari ini datang, oh minggu ini datang, lalu ditempeli stiker ya adik-adik. Sama halnya seperti itu, absensinya penuh, tapi ternyata selama ibadah tidak sungguh-sungguh. Ini adalah contoh ibadah seperti Kain. Kakak ada contohnya, contoh ibadah yang tidak sungguh-sungguh, bisa ditampilkan? Nah, seperti yang adik-adik lihat ya, di situ ada gambar-gambarnya. Jadi sekalipun adik-adik beribadah, mau onsite, mau online, tapi ibadahnya nggak sungguh-sungguh. Nah, misalnya main HP, adik-adik yang kecil-kecil sekarang sudah pada pinter loh main HP-nya. Nah itu waktunya ibadah tapi sambil main HP atau nonton film di HP-nya. Atau enggak Kak, enggak main HP, tapi tetap di tangannya ada mainan yang dipegang tangan, itu juga sama saja. Kemudian selama ibadah nggak bisa duduk manis, lari-lari, jalan-jalan, pokoknya nggak bisa diem. Itu juga tidak boleh, sama dengan beribadah seperti Kain ya. Lalu itu gangguin temennya, apalagi temennya sampai nangis, itu juga nggak boleh. Dan lagi itu apa itu ngantuk, waktunya dengar firman ngantuk. Buat adik-adik kalau sudah tahu besok jadwalnya sekolah minggu, jadwalnya ibadah, adik-adik jam tidurnya diatur seperti sore ini. Adik-adik ngantuk enggak firmannya? Kalau enggak ngantuk, puji Tuhan. Kemudian ini yang paling sering nih, adik-adik yang kecil-kecil, biasanya nangis sampai papa mamanya bingung. Jangan ya adik-adik ya, ini adalah contoh ibadah yang tidak tertib, tidak mengutamakan Tuhan. Kita tuh beribadah mau ketemu siapa sih? Mau ketemu Tuhan ya adik-adik ya. Bukan untuk ketemu teman atau buat pindah lokasi mainan, mau mainan di gereja aja, jangan ya adik-adik ya. Tapi kita beribadah tetap mau mengutamakan Tuhan. Kemudian kalau ibadahnya nggak sungguh-sungguh, ibadahnya tidak tertib, dan ibadahnya tidak mengutamakan Tuhan, maka ada akibatnya adik-adik kalau ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Apa akibatnya? Bisa kita baca di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. 6 dan 7. Kejadian 4, 6 dan 7. Sampai 8. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi adik-adik,
Akibatnya kalau tidak sungguh-sungguh waktu beribadah, yaitu Kain menjadi panas hati. Panas hati ini sekarang artinya secara rohani ini apa sih? Artinya secara rohani adalah mangkel ya. Artinya tidak ada damai sejahtera. Artinya mangkel. Mangkel itu apa ya? Kesel, marah. Rasanya tidak ada rasa damai sejahtera. Kemudian dari hati bisa timbul ke muka. Nah, jadinya berwajah muram. Seperti yang adik-adik lihat di gambar itu, Kain berwajah muram. Artinya tidak ada sukacita. Lalu kalau sudah begitu, akhirnya Kain menjadi incaran dosa. Jadi kalau Kain tidak bisa berbuat baik, akhirnya apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda engkau. Jadi si dosa ini sudah menunggu. Ayo kapan kamu mau berbuat dosa? Nah, sudah menggoda sekali ya adik-adik kalau adik-adik tidak sungguh-sungguh beribadahnya. Lalu yang terakhir adalah jatuh ke dalam dosa. Apa yang diperbuat oleh Kain, yaitu Kain membunuh Habel, memukul lalu membunuh Habel adiknya. Sekarang kalau membunuh ya nggak mungkin toh Kak, kalau aku membunuh saudaraku sendiri ya terlalu serem ya adik-adik kata-katanya membunuh. Tapi secara rohani arti kata membunuh ini apa sih? Kita mau baca di 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi adik-adik, sekarang arti rohaninya membunuh itu apa sih adik-adik? Jadi arti rohaninya membunuh ini adalah membenci sesama, membenci saudara. Itu bisa sesama ya adik-adik, bukan harus kakak adik, tapi bisa teman, bisa papa mama, bisa siapapun. Sesama itu ya sesama kita, sama manusia. Jadi kalau membenci itu berarti kita sudah arti rohaninya kita sama dengan pembunuh adik-adik. Jahat ya adik-adik. Jadi kalau kita membenci itu berarti tandanya membenci dengan alasan saja tidak boleh, apalagi membenci tanpa alasan, nggak boleh ya adik-adik. Sekalipun mungkin adik-adik punya teman yang ngeselin, mungkin temannya nakal, terus adik-adik nggak suka, nah itu nggak boleh ya adik-adik. Kalau ada temannya yang nakal, ya didoakan saja biar temannya ini nggak nakal, jadi baik sama kita. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Berikutnya, jadi itu alasannya kenapa persembahan Kain kok nggak diterima sama Tuhan. Kemudian kita mau cek cara Habel beribadah ini gimana sih? Kok Tuhan lebih mengindahkan persembahan milik Habel daripada milik Kain? Kita mau baca di Kejadian 4 ayat 4. Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi kenapa kok Habel sama persembahannya ini diindahkan oleh Tuhan? Karena yang seperti adik-adik baca, Habel ini mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Jadi begitu Habel ini memelihara kambing dombanya ya adik-adik, lalu kambing dombanya ini ternyata melahirkan, punya anak. Nah yang pertama itu sama Habel diambil lalu dipersembahkan dulu untuk Tuhan. Enggak dipelihara dulu, nunggu banyak dulu baru dipersembahkan sama Tuhan. Enggak ya adik-adik, tapi Habel ini mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, mau mempersembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini tandanya korban persembahannya Habel, ibadah pelayanannya Habel ini mengutamakan
Tuhan. Lalu yang dipersembahkan Habel ini adalah lemak-lemaknya bukan lemak-lemaknya Habel ya, tapi lemak-lemaknya dari anak kambing dombanya itu tadi. Jadi dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi lemak-lemaknya ini ketika dibakar, dia akan menghasilkan bau yang sangat harum. Dan itu membumbung sampai kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa sih adik-adik? Kalau artinya sekarang kita nggak perlu ya adik-adik beribadah ke gereja bawa kambing domba, sudah nggak perlu lagi. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Nah sekarang yang harus kita persiapkan apa supaya menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kita mau mempersiapkan diri. Jadi sebelum kita mau beribadah, kita harus sudah benar-benar mempersiapkan diri. Begitu pula ketika saat beribadah, harus beribadah dengan tertib. Nggak boleh lari-lari, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh sambil bawa mainan. Boleh mainan tapi mainannya disimpan dulu. Nanti setelah ibadah, selesai ibadah baru diambil lagi mainannya, bisa mainan atau mau main sama temennya juga bisa, tapi selesai ibadah, setelah ibadah. Kemudian prakteknya, contohnya ibadah seperti Habel bisa ditampilkan. Nah itu seperti yang adik-adik lihat di layar. Jadi kalau ibadah seperti Habel itu gimana sih ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Jadi yang pertama, rajin datang sekolah minggu. Nah itu adik-adik harus rajin datang sekolah minggu, jangan bolong-bolong. Jadi ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Apa datang ibadah, rajin ibadah saja, rajin datang ke sekolah minggu saja cukup? Enggak ya adik-adik, tapi juga harus sungguh-sungguh. Nah di sebelahnya itu ada gambar apa itu? Jadi itu gambarnya anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan. Di situ enggak ada ya adik-adik yang kelihatan nangis atau jalan-jalan, semuanya tertib. Waktunya memuji Tuhan, memuji Tuhan. Waktunya tepuk tangan. Waktunya berdiri, bukannya jalan-jalan, lari-lari atau nangis, apalagi sibuk sendiri sama mainannya. Enggak ya adik-adik, tapi mengikuti ibadah dengan tertib. Kemudian waktu berdoa jangan ngintip-ngintip, berdoa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sudah, kita namanya berdoa itu sedang berbicara dengan siapa? Berbicara dengan Tuhan. Jadi adik-adik nggak boleh sambil ngintip-ngintip temennya atau jawel-jawel temennya, tapi adik-adik bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu, nah ini sama seperti kita saat ini yang di bawah itu, yang dekatnya domba-domba itu gambarnya. Jadi itu sedang mendengarkan firman Tuhan. Di situ di gambarnya itu ada nggak yang lari-lari? Gak ada ya, semuanya duduk manis. Perhatiannya memperhatikan siapa? Memperhatikan guru sekolah minggunya, menerangkan apa? Menerangkan firman apa? Didengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan nangis, teriak-teriak, apalagi jalan-jalan. Enggak ya adik-adik, mau ibadah dengan tertib. Kemudian biasanya adik-adik di sekolah minggunya masing-masing, biasanya sama guru sekolah minggunya disiapkan buku tempelan. Buku tempelan ini isinya ringkasan firman adik-adik. Biasanya ditempelin di bukunya adik-adik masing-masing ya. Itu jangan biarkan, jangan cuma dibawa, taruh, bawa lagi, taruh lagi. Tapi mau dibaca bukunya itu. Jangan dibiarkan saja ya adik-adik cuma buat isi-isian tas. Jangan ya adik-adik. Tapi adik-adik mau membaca, belajar membaca firman Tuhan. Yang pertama mulai dari tempelan dulu, nanti kemudian belajar lagi buka Alkitab sampai adik-adik bisa lancar buka Alkitabnya ya adik-adik, apalagi yang sudah besar-besar belajar untuk membuka Alkitab. Kemudian sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus sungguh-sungguh beribadah? Padahal kan kalau nggak beribadah aja sama aja kak, nggak apa-apa kan? Harusnya nggak boleh ya adik-adik ya. Kenapa kok kita harus sungguh-sungguh ibadah? Kita mau baca dulu di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, kenapa kok kita ibadah itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal-asalan seperti Kain, tapi harus sungguh-sungguh sama seperti Habel. Kenapa kok kita harus sungguh-sungguh? Karena Tuhan Yesus ini sudah memberikan bagian yang terbaik untuk kita. Sebenarnya kita ini semuanya begitu lahir sudah dalam keadaan berdosa. Kita menerima dosa itu dari siapa sih? Yaitu dari manusia pertama yang pernah jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu semua manusia di muka bumi ini sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu adik-adik kita harus sungguh-sungguh, karena kita bisa beribadah itu, kita tuh dibayar dengan harga yang mahal. Sebetulnya kita tuh nggak layak loh adik-adik untuk beribadah, tapi karena Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya sendiri, sudah rela turun dari surga, lahir menjadi manusia di bumi, lalu rela mati bagi kita semua. Jadi ada harga yang sangat mahal supaya kita bisa beribadah, supaya kita tidak binasa, tidak mengalami suasana kutukan sama seperti Kain, tapi boleh mendapatkan hidup kekal. Oleh sebab itu adik-adik kita harus juga memberikan bagian yang terbaik dari kita. Kalau Tuhan sudah memberikan bagian yang terbaik dari Tuhan sendiri untuk kita, maka usaha kita apa? Ya harus sungguh-sungguh ibadahnya, tidak boleh main-main. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan pada sore hari ini, dari ceritanya Kain dan Habel, kita diajak untuk bisa koreksi diri masing-masing. Baik adik-adik maupun kakak sendiri juga diajak untuk koreksi, apa kita selama beribadah ini sudah sungguh-sungguh atau belum. Mungkin kakak juga ada ketidaksungguh-sungguhannya, atau adik-adik ada yang pernah tidak sungguh-sungguh, kita bisa minta ampun sama Tuhan. Baik adik-adik, sekian firman Tuhan sore hari ini. Tuhan menolong supaya adik-adik bisa lebih mengerti ya ke depannya. Puji Tuhan. Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kakak akan dengan sikap berdoa, kakak akan berdoa buat adik-adik. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, gak usah ikuti Kak Reta ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada sore hari ini. Kami sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah kepada-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, itu semua karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan ampuni kami yang masih seringkali tidak sungguh-sungguh, kurang sungguh-sungguh pada saat beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolong urapi anak-anak sekolah minggu supaya bisa lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan ke depannya dalam beribadah sekolah minggu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami untuk bisa selalu taat dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong, mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga tolong sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong setiap hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah sore hari ini. Tuhan yang menolong ke depannya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Selamat sore, Tuhan memberkati.